Tafsir Al-Misbah. Ayat-ayat 142-150 berbicara tentang kiblat dan sikap orang Yahudi tentang masalah ini. Selama berada di Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dalam sholat mengarah ke arah Ka'bah, Masjid Al-Haram di Mekah. Namun ketika beliau berhijrah dan tiba di Madinah, beliau mengarah dalam sholat ke Bait Al-Maqdis. Pengalihan kiblat dari Mekah ke Bait Al-Maqdis itu bertujuan, menurut pakar tafsir atau Bari, antara lain untuk menarik hati Bani Israel, kiranya dengan persamaan kiblat, mereka bersedia mengikuti ajaran Islam, karena kiblat mereka pun mengarah ke sana, dan karena Bait Al-Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, leluhur Bani Israel yang sangat mereka kagumi. Setahun setengah, atau lebih sebulan atau 2 bulan lamanya, beliau dan kaum muslimin sholat mengarah ke Bait Al-Maqdis, namun orang-orang Yahudi jangankan memeluk Islam, bersikap bersahabat atau bahkan netral pun tidak. Mereka justru memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Setelah melihat kenyataan tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa memilih Bait Al-Maqdis sebagai arah sholat tidak mencapai tujuannya, bahkan kurang tepat jika dibanding dengan mengarah ke Ka'bah. Baitullah Ka'bah adalah rumah peribadatan pertama yang dibangun manusia, yakni jauh sebelum Bait Al-Maqdis dibangun. Di sisi lain, Ka'bah adalah arah leluhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini terbetik dalam hati beliau keinginan untuk kembali mengarah ke Ka'bah, sebagaimana sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Allah mengetahui keinginan tersebut, apalagi sesekali, bahkan boleh jadi seringkali, beliau mengarahkan pandangan ke langit walau tanpa bermohon. Nah, sebelum keinginan itu dikabulkan, Allah terlebih dahulu menyampaikan bagaimana sikap yang akan ditampilkan oleh orang-orang Yahudi, dan apa yang mereka akan ucapkan bila pengalihan kiblat ke Ka'bah terjadi. Surah Al-Baqarah, ayat 142. As-Sufaha, atau orang-orang yang lemah akalnya, di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat mereka, dari Bait Al-Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Jawablah, milik Allah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, ke jalan yang lurus. As-Sufaha adalah orang-orang yang lemah akalnya, yang melakukan aktivitas tanpa dasar, baik karena tidak tahu, atau enggan tahu, atau tahu tapi melakukan yang sebaliknya. Ayat ini masih sangat erat kaitannya dengan sikap orang-orang Yahudi yang dibicarakan dalam ayat-ayat lalu. Itu agaknya yang menjadi sebab, sehingga ayat ini tidak dimulai dengan huruf waw, yang antara lain digunakan untuk beralih dari satu uraian ke uraian yang lain. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa yang dimaksud dengan kata as-sufaha adalah orang-orang Yahudi. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas nama mereka, bertujuan memberi sifat as-sufaha terhadap orang-orang Yahudi yang dibicarakan di sini. Atau boleh jadi juga untuk memasukkan semua orang yang tidak menerima Ka'bah sebagai kiblat, atau yang mencemoohkan Ka'bah dan mencemoohkan umat Islam, yang mengarah atau tawaf di sana. Maksud dari ucapan mereka yang direkam oleh ayat di atas yang menyatakan, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblat mereka yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Adalah bahwa, tadinya umat Islam mengarah ke Mekah, kemudian ke Bait Al-Maqdis, atau tadinya mereka mengarah ke Bait Al-Maqdis sekarang ke Mekah lagi. Kalau mengarah ke Bait Al-Maqdis atas perintah Allah, maka mengapa sekarang Allah memerintahkan mereka mengarah ke Ka'bah? Tentu ada kekeliruan, atau Nabi Muhammad dan kaum muslimin hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Tentu ibadah mereka dahulu ketika ke Bait Al-Maqdis atau Mekah di sana, sudah batal dan tidak ada ganjarannya lagi. Menanggapi ucapan itu, Allah memerintahkan nabinya, jawablah, mereka milik Allah timur dan barat, kedua arah itu sama dalam hal kepemilikan, kekuasaan dan pengaturan Allah. Karena itu, kemanapun seseorang mengarah, maka dia akan menemukan Tuhan di sana. Menghadap ke kiblat, bertujuan mengarahkan kaum muslimin ke satu arah yang sama dan jelas. Namun demikian, Dia, Allah, berwenang menetapkan apa yang dikehendakinya menjadi arah bagi manusia untuk menghadap kepadanya. Dia mengetahui hikmah dan rahasia di balik penetapan itu, lalu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Petunjuknya untuk kaum muslimin, adalah mengarah ke Ka'bah. Allah tidak menjelaskan mengapa Dia mengalihkan arah tersebut, sehingga pada akhirnya arah yang harus dituju dalam sholat adalah Ka'bah. Apa yang dikutip di atas, dari pendapat atau Bari, belum tentu benar. Boleh jadi, pengalihan kiblat pertama kali dari Mekah ke Bait Al-Maqdis, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, Ka'bah masih dipenuhi berhala, dan kaum musyrikin Arab, mengagungkan Ka'bah bersama berhala-berhala yang mereka tempatkan di sana. Di sisi lain, tidak disebutkannya sebab pengalihan itu dalam jawaban yang diperintahkan Allah ini, untuk memberi isyarat, bahwa perintah-perintah Allah khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, atau murni, tidak harus dikaitkan dengan pengetahuan manusia tentang sebabnya. Ia harus dipercaya dan diamalkan. Walaupun, pasti ada sebab atau hikmah di balik itu. Setiap muslim diperintahkan untuk melaksanakannya, namun ia tidak dilarang untuk bertanya atau berpikir, guna menemukan jawabannya. Boleh jadi, perintah mengarah ke Ka'bah itu karena, Mekah di mana Ka'bah berada, adalah posisi wasat, atau tengah, dan tepat. Jawaban ini diisyaratkan oleh ayat selanjutnya. Boleh jadi juga,
Kata Mekah, adalah pusat bumi. Untuk ini, bacalah penafsiran Quran Surah Al-An'am ayat 92 yang akan datang.